Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para remaja-remaji sekalian, jumpa lagi dengan Abang Yandrika Fernando di channel ini. Kali ini kita akan bincang remaja. Jadi di samping Abang ini sudah ada adik-adik Abang ya. Satu namanya Zikri, satu lagi namanya Reza. Insya Allah kita akan bincang-bincang di video kali ini ya seputar dunia remaja dan dakwah remaja. Oke. Zikri, sekarang aktif di remaja ya? Iya. Di remaja apa? Karisma Ikarisma, Ikatan Remaja Islam Masjid An-Naim. Ikatan Remaja Islam Masjid An-Naim ya. Kalau Reza? Saya di Remaja Masjid Istiqomah, disingkat Remasis. Remasis, Remaja Masjid Istiqomah. Ngomong-ngomong kelas berapa nih? Saya kelas 3 SMA. 3 SMA ya. Kalau Zikri? Ya sama kelas 3 SMA juga. 3 SMA ya. Jadi gimana nih lika-likunya? Oh ya, gabung Ikarisma sejak kapan? Sejak tahun 2017. 2017, sekarang udah 2021, 4 tahun yang lalu ya. Kelas berapa? Sejak kelas berapa itu? Kelas kemarin tuh 2 remaja. Hmm? Di musola 1, di masjid 1. Di musola 1 dan di masjid 1 ya. Iya. Kelas Ya, 3 udah 4 tahun ya. Jadi selama 4 tahun ini gimana rasanya gabung remaja? Apa yang dirasakan? Rasanya seru juga, Kak. Hmm. Bisa Sebentar. Ulang ya. Apa aja yang dirasakan? rasanya seru juga kan. Hmm. Bisa gabung-gabung sama remaja kan, ngumpul-ngumpul. Nah, banyak juga manfaatnya. Banyak juga nambah pengalaman. Mm-mm. Pengalaman ya. Contohnya gimana pengalaman? Ya, mengatur anggota itu kan, Hmm. terus mengkoordinasi ini apa acara-acara kayak itu. Mm-mm. Jadi jabatan di Karisma apa? Jadi ketua. Ketua ya. Sejak kapan itu? Sejak 2019. 2019, sekarang 2021, udah 2 tahun ya. Kalau Reza? Saya bergabung tuh tahun 2018. Remasis. Remasis. 2018, sekarang 2021, 3 tahun yang lalu ya. Iya. Gimana? Apa yang dirasakan ketika gabung atau manfaat yang didapat dari gabung remaja? Sebenarnya saya gabung nih diajak juga bang. Sebenarnya kan saya nggak tahu ada organisasi remaja masjid ini di lingkungan rumah. Cuman karena saya aktif ke masjid, ada orang yang datang ke rumah saya, dia ngasih surat gitu untuk ikut ke remaja masjid. Pas saya ikut, saya langsung dilantik jadi ketua. Di sana juga awal saya untuk pelajari semua itu bang. Karena saya nggak tahu konsepnya gimana, tata cara ngatur atau acara-acaranya apa aja. Di sana saya belajar gimana menjadi seorang ketua, gimana cara mengkoordinir acara, mengatur-ngatur anggota. Terus di sana saya banyak dapat pengalaman, hal-hal baru ya, yang selama ini belum saya lakukan. Di sana saya dapat seru juga lah jadi ketua. Kalau Abang melihat remaja ini kan naik turun ya semangatnya, kadang semangat, kadang tidak gitu. Jadi kalau Reza melihat dunia remaja masjid ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oh, sebenarnya di hati remaja itu mungkin ada niatan untuk terus aktif di dunia keremajaan bang. Nah, khususnya di remaja masjid. Tapi mungkin karena sekarang nih faktornya dia lagi karena pandemi gini juga, terus karena keseringan juga di rumah, jadi dia hanya yang dia tahu selama di rumah cuma
ngegame atau apa. Jadi mungkin semangatnya kurang. Jadi hal yang harus ditumbuhkan dari remaja sekarang nih, bagaimana kita cara narik dia dengan cara dia. Misalnya kalau dia hobi ngegame, kita ajak dia untuk kumpul di masjid. Cuman selingi dengan mungkin main game sebentar. Nanti kita ajak lagi dia untuk mengeluarkan dakwah kita untuk memberitahu kalau kita sebagai remaja hendaknya aktif lagi. Kalau Zikri gimana melihat fenomena remaja masjid nih? Iya, sama seperti Reza. Kalau remaja nih harus kita ikuti maunya apa. Gitu. Misalnya mau ini, kita ikuti juga lah kemauan dia, biar dia ikut juga nanti sama kita. Oke, itu ya. Kalau pengalaman di sini nih, ramai enggak sholat di sini remajanya? Lumayan lah. Lumayan. Kalau remaja masjidnya ramai enggak? Khusus remajanya? Rame. Ramai. Kalau Subuh hanya satu atau dua orang aja. Tapi kalau yang paling ramai kapan? Itu pas maghrib atau isya. Maghrib atau isya. Kalau di Istiqomah gimana sholatnya? Alhamdulillah ramai. Ramai. Paling ramai kapan itu sholat? Paling ramai biasanya maghrib. Maghrib. Kalau subuh ada nggak remaja datang? Subuh ada. Biasanya malah yang lebih bagusnya kadang remaja yang jadi imam. Kadang sholawat tahrim imam, azan imam, biasanya itu terus tuh. Misalnya sholawat tahrimnya imam, remaja, azannya remaja. Kadang juga remajanya yang jadi imam. Gimana? Pernah jadi imam? Imam belum, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kalau azan, muazin, Azan pernah. tahrim tadi itu pernah? Tahrim belum pernah. Azan pernah. Kalau sholat tahrim belum. Kalau Zikri jadi imam udah Pernah. udah pernah. Udah pernah. Azan? Udah pernah ya. Udah pernah juga. Reza belum pernah imam ya, tapi Belum bisa pernah, kan? Belum pernah imam di masjid. Oh, di masjid sana. Ya di masjid belum pernah. Tapi kalau di tempat lain gimana? Biasa untuk imam jadi teman pernah. Oh, di mana tuh, di sekolah? Di sekolah, di masjid, tapi beda waktu, di luar waktu sholat. Oh, ya. Jadi kita sebagai remaja Islam juga harus mempersiapkan diri untuk pertama bisa azan ya, kemudian bisa bisa jadi imam. Kalau belum bisa ya di remaja masjid itulah kita sama-sama belajar ya. Nanti kan di remaja masjid itu kan ada pembinanya. Kalau kita belum bisa jadi imam, bisa nanti kita belajar sama pembinanya itu untuk diajarkan bagaimana syarat-syarat menjadi imam gitu kan. Disitulah kita belajar ya. Bolehlah di tes azannya sedikit. Oh, di sini ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, cukup. Bagus ya, terima kasih. Kira-kira ada pesan-pesan mau disampaikan kepada teman-teman remaja Islam, khususnya teman-teman remaja masjid? Pesan dan pesan-pesan dari saya untuk remaja masjid, janganlah sungkan untuk datang ke masjid. Karena di sini banyak juga teman-teman yang ingin menjadi remaja masjid. Karena menjadi remaja masjid ini manfaatnya sangat banyak. Banyak pengalaman yang kita dapatkan. Terus pokoknya seru lah bergabung di remaja nih. Kalau Reza? Kalau Reza sendiri, pesan-pesan untuk para remaja di luar sana,
isilah masa-masa remaja kita dengan hal-hal yang lebih positif. Mm-mm. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita isi, tidak hanya bergabung dengan remaja masjid, tapi juga dengan bergabung dengan lembaga yang ikut ke dalam ruang lingkup masyarakat. Karena di masa depan kita nanti kita akan berbaur dengan masyarakat. Kalaupun sekiranya kita belum dapat bergabung dengan organisasi, dengan remaja masjid inilah kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kita bisa lebih mempelajari bagaimana kehidupan kita di masyarakat dan lebih mengembangkan bakat-bakat dan skill kita di sana. Oke, baik. Bagus sekali ya bincang-bincang kita pada kali ini bersama Zikri dari Ikarisma dan Reza dari Remasis. Semoga apa yang disampaikan oleh adik-adik abang tadi ya, teman-teman kita bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman remaja Islam lainnya, dan semoga bisa terus belajar, beramal dan berkarya. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andika Fernando Dan saya Zikri Maulana. Saya Muhammad Reza Kurniawan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.